Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sandika, NPM saya 23312142. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pemrograman berorientasi objek. Yuk kita simak aja ke videonya. Apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang dapat menggunakan objek sebagai unit dasar dari pemrograman yang dikembangkan. Paradigma ini dirancang untuk menyederhanakan pemodelan sistem perangkat lunak yang kompleks dengan cara memetakan konsep nyata ke dalam program komputer. Sejarah singkat pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek pertama kali dikenalkan pada tahun 1960-an dengan bahasa pemrograman Simula. Simula yang dikembangkan di Norwegia oleh Johan Dahl dan Christian Jaeger digunakan untuk simulasi dan menampilkan objek di dunia nyata dengan cara yang lebih intuitif. Konsep-konsep dasar PBO seperti kelas dan objek berasal dari Simula. Kemudian bahasa pemrograman Smalltalk yang dikembangkan oleh Alan Kay dan timnya pada tahun 1970-an mengembangkan lebih lanjut konsep PBO dan menjadi salah satu bahasa yang paling pengaruh dalam sejarah PBO. Selanjutnya, komponen utama. Yang pertama, objek. Objek adalah entitas yang mengkombinasikan data dan fungsi yang bekerja pada data tersebut. Setiap objek adalah instansiasi dari sebuah kelas yang memiliki atribut atau data, serta metode fungsi yang mendefinisikan perilaku objek tersebut. Misalnya objek mobil mungkin memiliki atribut seperti warna, merek, dan model, serta metode seperti berak dan berhenti. Yang kedua, kelas. Kelas adalah blueprint atau cetak biru dari objek. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Dalam kelas, kita mendeklarasikan variabel dikenal sebagai atribut atau properti dan metode yang akan dimiliki oleh objek. Misalnya, kelas mobil akan mendefinisikan atribut warna, merek, dan model, serta metode bergerak dan berhenti. Yang ketiga, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep yang menggabungkan data dan metode yang bekerja pada data tersebut menjadi suatu unit, serta menyembunyikan data internal dari objek. Ini memastikan bahwa data internal objek tidak dapat diakses secara langsung dari luar, melainkan melalui metode yang telah ditentukan. Enkapsulasi membantu menjaga integritas data dan mencegah modifikasi yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, pewaris adalah mekanisme di mana sebuah kelas dapat mewaris atribut dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi disebut subkelas atau kelas turunan, sedangkan kelas yang diwarisi disebut subkelas atau kelas induk. Pewaris memungkinkan pengguna kembali kode dan mempermudah pemeliharaan program. Misalnya, kelas mobil balap dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas mobil dan menambahkan fitur-fitur khusus untuk mobil balap. Yang kelima, polimorfisme. Polimorfisme memungkinkan metode yang sama yang digunakan pada objek yang berbeda. Ini berarti bahwa satu metode dapat memiliki baik bentuk atau implementasi yang berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Polimorfisme memungkinkan fleksibilitas dan meluas kode tanpa merusak kode yang ada. Misalnya, metode bergerak pada objek mobil mungkin memiliki implementasi yang berbeda pada objek mobil balap. Yang keenam, abstraksi. Abstraksi adalah proses menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan fitur penting yang menyembunyikan detail yang tidak relevan. Dalam PBO, abstraksi dicapai dengan menggunakan kelas dan objek untuk memudahkan entitas di dunia nyata, sementara detail implementasi disembunyikan dari pengguna. Abstraksi membantu dalam memahami dan mengelola kompleksitas sistem perangkat lunak. Mengapa penting?
PBO sangat penting dalam perkembangan perangkat lunak modern karena beberapa alasan. Yang pertama, pemodelan dunia nyata. PBO memungkinkan pemrograman untuk memodelkan entitas dunia nyata dengan cara yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Ini membuat proses pengembangan perangkat lunak lebih alami dan efisien. Yang kedua, kemudahan pemeliharaan. Kode terstruktur dengan baik lebih mudah dapat dipeliharakan dan diperbaiki. Pemisahan antara data dan metode dalam objek membantu dalam menvisualisasi perubahan dan memperbaiki. Yang ketiga, penggunaan kembali kode. Kelas dan objek dapat digunakan kembali dalam proyek lain, menghemat waktu dan usaha. Pewaris memungkinkan penambahan fitur baru tanpa harus menulis ulang kode yang ada. Yang keempat, skalabilitas. PBO memungkinkan pengembang perangkat lunak yang lebih besar dan kompleks dengan cara yang terorganisir dan efisien. Struktur berbasis objek memudahkan dalam mengembangkan sistem yang besar. Yang kelima, kolaborasi tim. PBO memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim dengan membagi tugas menjadi bagian kecil yang dapat dikerjakan secara independen. Keuntungan PBO. Modularitas PBO memungkinkan pembagian program menjadi modul-modul kecil yang lebih mudah dikelola. Yang kedua, peningkatan keamanan data. Enkapsulasi memastikan bahwa data yang sensitif tidak dapat diakses atau diubah secara langsung oleh elemen luar. Yang ketiga, pemecahan masalah yang lebih baik. PBO membantu dalam memecahkan masalah kompleks dengan memecahkan menjadi objek-objek kecil yang dapat dikelola. Yang keempat, efisien dan pengguna kembali. Kelas dan objek dapat digunakan kembali di berbagai bagian program proyek lain, menghemat waktu dan usaha. Dan kelima, kemudahan dalam pemeliharaan. Kode yang terstruktur dalam modular lebih mudah untuk diperbaiki dan diperbarui seiringnya waktu. Kesimpulannya, pemrograman berorientasi objek adalah paradigma yang kuat dan fleksibel untuk membantu Anda mengembangkan perangkat lunak yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Dengan memahami konsep dasar dan menerapkan teknik PBO dalam proyek Anda dapat meningkatkan keterampilan pemrograman Anda dapat menjadi pengembang yang lebih efisien dan efektif. Itu saja atas materi pemrograman berorientasi objeknya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.